juga di sini. Selamat Bagus PHQ. Ini Saya Siska, Pak, dari SMP 277. Oh, SMP 277. Iya. Saya Tias dari SMP 277 juga, Pak. Oh, gitu. Ya, silakan. Saya Dewi. Warga sini, Pak. Ya. baik Pak. Jadi kami bermaksud ada interview dengan Bapak sebagai kepala sekolah terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan atau kebijakan. Tentu ini sebagai pemimpin selalu mempunyai keputusan dan kebijakan-kebijakan yang memang ada pengaruh buat ke depan. Selama ini menurut pengalaman Bapak ya Pak ya, kami sebenarnya ingin mendengarkan sih Pak, bagaimana pengalaman Bapak sebagai pemimpin, khususnya sebagai kepala sekolah, mengenai dilema dalam kasus-kasus tertentu. Seperti kita ketahui kan Pak, sebagai seorang pimpinan pasti harus menyelesaikan banyak masalah Pak. Dan di antara masalah itu pasti ada yang termasuk dilema etika, di mana ada keputusan benar dan benar, jadi semuanya benar, tapi bingung apa yang harus dilakukan. Dan juga ada bujukan moral. Kalau bujukan moral itu yang satu benar, yang satu salah, gitu, atau termasuk ke dalam payung hukum gitu mungkin ya Pak. Nah, khususnya di sini hari ini kami ingin mengetahui pengalaman Bapak mengenai kasus dilema etika. Jadi kebingungan Bapak seperti apa dalam menyelesaikan berbagai kasus selama menjadi pemimpin. Begitu Pak. Jadi Baik. ya. Untuk kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika ya atau penunjukan moral yang memang sering di dunia pendidikan ini pun juga sangat banyaklah kasus-kasus seperti itu. Ya, salah satu contohnya aja misalkan siswa melanggar tata tertib atau aturan. Nah, ingin kita beri sanksi sesuai dengan tata tertib atau peraturan yang ada. Namun kadang-kadang siswa juga punya alasan tertentu kenapa dia melakukan pelanggaran itu. Dan itu salah satu contoh dilema etika mungkin ya. Jadi sementara kita mau beri sanksi, tapi kalau dia mempunyai alasan yang rasional gitu ya, tidak kita beri sanksi, nanti bagaimana efeknya ke siswa lain gitu ya. Nah, hal seperti itu sangat banyak kita jumpai di sekolah ini gitu. Nah, penyelesaiannya ya tentunya dengan berbagai pertimbangan ya, dengan pertimbangan kita lihat sisi baik buruknya dari semua permasalahan yang ada, di semua situasi yang ada. Ya memang dalam hal ini sesuai yang dikatakan Pak Bayaki tadi, kebijakan memang sangat dibutuhkan. Ya meskipun kadang-kadang sifat bijaksana itu belum tentu selalu benar, tapi pada umumnya bijaksana itu baik. Ya, karena pasti diambil dari berbagai pertimbangan dan tentunya mempertimbangkan sisi-sisi baik ya. Jadi lebih banyak mengarah ke sisi baiknya ya daripada yang kurang baik gitu. Mungkin itu ya, jadi tentang kalau bujukan moral ya banyak juga ya, contohnya misalkan kasus pada permasalahan atau ya masalah mutasi siswa gitu ya, banyak sekali orang tua atau pihak-pihak lain yang menjanjikan sesuatu supaya anaknya bisa masuk menjadi siswa di sini gitu ya, dengan menjanjikan sesuatu, dan padahal itu kan tidak boleh. Nah, hal seperti itu yang harus kita tangani ya, dan kita selalu berusaha untuk berada di aturan yang ada ya, supaya efek-efek yang tidak kita inginkan itu tidak sampai terjadi. Mungkin seperti itu. Terkait dengan tadi kebijakan yang Bapak sampaikan, sudah tentu baik karena masih salah tadi. Nah, langkah-langkah apa Pak dalam memutuskan satu keputusan atau kebijakan untuk warga sekolah yang tadi terkait dengan tata tertib, atau misalkan terkait dengan guru yang memang ada permasalahan atau siswa dan sebagainya? Tentu itu ada
prosedur-prosedur yang harus atau tahapan-tahapan apa harus kita jalani bersama. Nah, kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa Bapak sebagai pimpinan untuk bisa sampai pada titik akhir itu pengambilan keputusan? Kalau memang permasalahannya berat ya, jadi artinya tidak bisa diputuskan secara langsung di situ ya. Jadi misalkan kita melihat ada kasus, ya kalau memang kasus itu bisa langsung diselesaikan di situ ya kita selesaikan di situ. Ya, sekali lagi tentunya kebijakan tadi ya kadang-kadang memang ada kebijakan itu kadang-kadang memang tidak pas ya, tidak pas atau tidak pada tempatnya lah, cuman ya tetap dengan mempertimbangkan berbagai kondisi ya, sehingga itu masih dalam atau bisa ditoleransi lah gitu. Nah, kalau memang permasalahan itu cukup berat dan membutuhkan langkah-langkah atau prosedur yang baku gitu ya, yang formal gitu, yang baku gitu ya, ya kita proses ya. Tentunya kita libatkan berbagai pihak yang terkait dengan permasalahan itu, yang kira-kira bisa membantu dalam menyelesaikannya, yang kira-kira punya informasi ya, bisa mengumpulkan bukti-bukti ya untuk membantu menyelesaikan permasalahan itu. Nah, sehingga semua permasalahan itu bisa diselesaikan sesuai dengan kondisi yang ada dan tepat gitu ya. Nah, di samping itu juga kadang-kadang perlu musyawarah juga. Jadi di samping melibatkan dari berbagai pihak itu juga kita minta musyawarah, minta pendapat dari dari orang-orang yang terlibat itu. Ya, atau mungkin orang yang kompeten lah ya dengan permasalahan yang sedang terjadi ya, supaya bisa memberikan pendapat-pendapatnya, sehingga dalam pengambilan kebijakan itu benar-benar kita ambil sisi-sisi baiknya gitu. Jadi supaya sisi yang kurang baik itu benar-benar sangat minimalis gitu. Seperti itu. Tadi kan Bapak bilang ya Pak, Bapak itu mengambil keputusan ada pertimbangannya gitu ya, supaya bijaksana. Boleh tahu nggak sih Pak, pertimbangan itu apa sih Pak? Gitu, untuk supaya mengambil keputusan tuh tadi seperti yang Bapak bilang bijaksana. Ya memang bakunya sih kita selalu harus berpedoman pada aturan ya, dengan aturan, dengan tata tertib yang ada. Namun kadang-kadang kan permasalahan itu tidak saklos bisa kita selesaikan secara aturan yang ada. Ya kebijakan-kebijakan itu muncul ya apabila memang situasi itu memungkinkan gitu. Tapi tetap bahwa yang kita jadikan sebagai pertimbangan untuk mengambil kebijakan itu ya itu tadi semua dari berbagai kondisi yang ada ya, dan kemudian juga sesuai dengan pendapat dari yang sekiranya bisa kita mintakan pendapat, baik itu orang-orang yang terlibat ataupun pihak-pihak lain yang memang kompeten dengan kasus yang sedang terjadi. Nah, pertimbangannya yaitu tadi sisi baik ya, mana yang lebih baik, mana yang lebih menguntungkan ya. Itulah yang kita jadikan sebagai pertimbangan ya. Nah, kalau misalkan ternyata banyak sisi tidak baiknya ya tetap kita harus mencari bagaimana solusi ya, bagaimana supaya permasalahan itu bisa terselesaikan ya, dan semuanya bisa diterima oleh semuanya, tidak ada yang merasa dirugikan. Itu kira-kira. Dengan aturan yang disesuaikan kondisi Pak ya, kan adjustment Pak ya, penyesuaian. Jadi tidak harus baku melihat situasi dan kondisi. Tentu ada tantangan tersendiri dalam mengambil keputusan Pak. Misalkan mungkin ada orang tua yang kemarin tadi Bapak sampaikan barusan dengan contoh, atau ada guru yang memang sudah diatur, siswa yang memang begini dan sebagainya. Nah, kira-kira tantangan-tantangan apa yang mungkin dari mulai
bawah sampai yang paling tersulit Bapak dalam mengambil keputusan, Pak? Tantangan ya banyak ya, antara lain kalau ya kalau di siswa rata-rata mereka daplek ya, artinya dikasih tahu ya terima aja, ya aja gitu, tapi besoknya mengulangi lagi gitu. Nah kalau seperti itu kan ya kita harus lebih tegas gitu kan ya, kalau ternyata sudah kita kasih tahu ya, pelanggaran pertama mungkin kita toleransi masih terus dilakukan, ya tentunya kita harus mengambil ketegasan, mengambil kebijakan yang lebih tegas ya, supaya efek jerahnya itu ada ya. Nah kemudian kalau yang lain ya secara umum, kalau misalkan kebijakan yang kita ambil itu tidak bisa diterima oleh pihak-pihak yang bermasalah, nah itulah tantangan yang cukup cukup berat lah gitu. Nah, sehingga ya gitu, kalau misalkan beberapa alternatif solusi kita tawarkan tidak bisa diterima gitu ya, atau ya taruhlah kebijakan yang sudah kita ambil ternyata ada yang tidak mau menerima dan tetap minta kebijakan yang lebih meringankan dia. Nah itulah tantangan yang real lah, yang nyata gitu. Nah itu ya tetap kita konsisten ya, kalau memang itu, apalagi kalau kebijakan itu kita ambil melalui musyawarah dan dari berbagai pihak, dari berbagai orang-orang yang terlibat maupun dari orang-orang yang kompeten, ya kita harus konsisten dengan kebijakan itu ya, sehingga ya kita harus bisa memberi pemahaman kepada semuanya supaya keputusan itu atau kebijakan itu bisa diterima oleh semuanya. Itu tantangannya seperti itu. Jadi kalau pelanggaran itu dilakukan secara berulang-ulang, dan sehingga ya kita bukan tidak konsisten ya, bukan tidak ya, tapi ya kadang kita harus mengambil langkah atau kebijakan yang berbeda ya pada kasus yang sama ya, karena supaya ya itu tidak sampai terulang lagi gitu. Kalau tantangan dari luar Pak, pernah ada Pak dari luar sekolah, mungkin dari masyarakat luar atau apa dalam putusan gitu mungkin Pak? Ya sama aja sebenarnya seperti itu ya, rata-rata permasalahan yang muncul itu kan karena adanya ketidakpuasan kan. Nah kalau ketidakpuasan itu sudah bila kita beri solusi tapi ternyata tidak menerima, ya itulah itu yang berat ya, sehingga kita harus memahamkan mereka ya, supaya kebijakan yang kita ambil itu bisa diterima semuanya. Iya. Bapak tadi terkait dengan musyawarah ya Pak ya. Ya. Nah Bapak apakah memiliki jadwal atau waktu tertentu gitu Pak untuk yang khusus untuk mengidentifikasi setiap kasus yang ada gitu Pak? Nggak ada ya, karena kalau misalkan dijadwalkan ya, kalau ada kasus, kalau ternyata nggak ada ya, insidental ya ini sangat insidental, dari tergantung permasalahan yang muncul, ada kasus yang muncul. Nah kalau memang permasalahan itu cukup berat dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak, nah itu ya waktunya itu baru kita jadwalkan ya kan, karena ada kasus itu gitu. Nah kalau secara rutin gitu ya tidak ada gitu. Dalam hal mengambil keputusan nih Pak, misalnya ada kasus di mana sama-sama benar gitu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu, hal apa yang akan Bapak lakukan? Ya sebenarnya yang namanya dilema etika itu rata-rata semuanya benar. Paling tidak semua masing-masing pihak yang terkait dengan kasus itu merasa benar. Artinya benar menurut dia sendiri gitu. Betul. Jadi pada umumnya rata-rata ya kalau ini juga benar, ini juga benar gitu. Nah sehingga kalau memang permasalahan itu berat dan membutuhkan
pendapat berbagai pihak, yaitu tadi kita harus mendengarkan pendapat dari berbagai pihak supaya kita bisa mencari mana yang lebih baik, gitu, mana yang lebih menguntungkan. Gitu. Itu mungkin itu salah satu tip ya. Jadi harus kita harus bisa benar-benar memilah mana yang lebih baik tadi gitu ya. Mana yang lebih menguntungkan, nah itu. Dan ya tentunya kalau perlu kita tawarkan kembali bagaimana kalau seperti ini, bagaimana kalau seperti ini. Ada nggak sih Pak, maksudnya orang-orang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Tentunya ada, harus ada, dan ya. itu harus ada. Berarti nggak bisa sendiri gitu ya? Ya nggak bisa sendiri, ya kadang-kadang nggak bisa sendiri. Jadi ya pasti adalah dari di lingkungan ini ya yang bisa membantu permasalahan yang muncul di sekolah ini. Itu pasti ada dan harus ada, dan kita kondisikan ya supaya permasalahan yang muncul itu kan pada umumnya sudah teridentifikasi lah gitu ya. Nah sehingga kita bisa membuat atau memetakan semua personil yang ada di sekolah ini kalau masalah ini kira-kira jadi termasuk nanti mungkin dalam penugasan pun juga seperti itu, jadi melihat kompetensi yang kira-kira dimiliki oleh orang-orang yang ada di lingkungan. Saya penasaran nih Pak, Bapak pernah nggak menyesali keputusan yang sudah Bapak ambil gitu? Ya pernah ya, Pak? pada suatu saat ya, pada suatu waktu, ada satu kasus tertentu ya pernah gitu. Oh ternyata salah gitu ya. Ternyata keputusan ini salah ya. Jadi ya mungkin karena terlalu terburu-buru ya, atau mungkin memang kita perlu mengumpulkan info yang lebih banyak ya. Ya kalau memang harus seperti itu, ya kalau tidak seperti itu, kalau memang kita harus mereview ulang atau menjadwalkan ulang untuk penyelesaian masalah ya terbuka aja, nggak masalah, kita selesaikan kembali gitu. Atau kalau perlu kita yang harus minta maaf ya minta maaf gitu. Gitu ya Pak. Baik, ada lagi? Berarti ada peninjauan kasus kembali gitu Pak ya? Kalau memang dari diperlukan ada pihak-pihak yang kurang puas, nggak masalah seperti itu. Kalau gitu Pak, tipsnya dari Bapak apa sih Pak sebagai pemimpin gitu? Yang baiknya gimana sih dalam mengambil keputusan gitu Pak? Tipsnya nih Pak. Kalau tipsnya ya tentunya kita harus paham dengan aturan yang ada dulu. Ya, kita harus paham dengan aturan yang ada dulu, kita kuasai. Ya kalaupun nggak hafal banget ya inilah ya, pokoknya kita lebih mudah lah untuk melihat aturan-aturan yang ada gitu. Nah kemudian sifat bijaksana itu memang beda-beda ya, antar orang kan beda ya. Nah itulah yang kadang-kadang dinilai orang baik dan orang kurang baik itu mungkin dari sifat bijaksananya itu gitu. Nah sehingga dalam hal ini tapi itu tadi kebijaksanaan yang kita ambil, kita keluarkan itu ya tentunya jangan sampai ada pihak-pihak yang terugikan gitu, atau ada pihak-pihak atau situasi-situasi yang akan menjadi atau menimbulkan hal-hal yang lebih buruk gitu ya. Misalkan anak melanggar, ada siswa melakukan pelanggaran, ya kita biarkan, kita toleransi terus, ya itu akhirnya kan nanti akan berefek yang kurang baik ya, terhadap lingkungan di sekolah ini. Nah, sehingga ya kebijakan itu memang kadang-kadang terasa tidak konsisten gitu. Ya, karena tidak terasa tidak konsisten. Tapi ya kadang-kadang perlu juga kita ambil gitu. Jadi tadi sebisa mungkin efek yang ditimbulkan itu tidak banyak lah gitu.
Jadi kalau misalkan kalau lagi nggak ada orang ini nggak apa-apa lah gitu. Ya, itu mungkin bisa lah itu bisa diterima gitu. Karena ya tapi itu tadi ya asal yang bersangkutan itu bisa memahami dan kedepannya itu tidak melakukan lagi. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mohon izin wawancara ya Bu. Silahkan. Jadi kebetulan ada tugas praktik pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Nah, jadi saya akan mewawancarai Bu Dina mengenai hal-hal tersebut. Jadi di modul yang kami pelajari ini ada 2 jenis permasalahan Bu. Ada dilema etika, kebenaran lawan kebenaran, dan rujukan moral, kebenaran lawan kesalahan. Nah, menurut Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Boleh pilih salah satu ya? Ya, boleh. Kalau dilema etika biasanya itu mendata atau mengidentifikasi nilai-nilainya dulu nih, karena kan itu berhubungan dengan nilai pertangan. Misalnya ini untuk kepentingan pribadi atau ini untuk jangka panjang gitu. Terus ini nilai-nilainya misalnya kayak kebenaran, kesetiaan, misalnya VS kesetiaan itu diidentifikasi nilai. Kalau sudah nilai-nilai kita identifikasi, kita tahu, lalu yang kita perhatikan adalah orang yang terlibat nih, siapa gitu. Kita lihat dulu yang pasti berkaitan dengan data, fakta. Kita cari dulu informasi. Jadi tidak harus membuat keputusan tuh orang yang terlibat itu siapa. Setelah itu mengumpulkan data-data, fakta-fakta yang ada di lapangan. Buat apa? Buat kita bisa relevan gitu membuat keputusan tersebut. Setelah itu mendeteksi atau memprediksi resikonya. Setelah apakah resikonya kecil atau besar. Lanjutnya kalau kita tahu, kita langsung menyiapkan alternatifnya nih. Kira-kira kalau keputusan itu atau kita melakukan atau membuat alternatif yang lain. Setelah itu ya kalau kita udah punya alternatif, kita menentukan yang mana nih yang terbaik. Setelah melakukan yang terbaik, itu bisa kita evaluasi hasil keputusan. Untuk apa? Untuk kita membuat resolusi terhadap keputusan kita. Apakah resolusi yang membuat keputusan itu lebih efektif atau lebih bijak? Itu mungkin. Lalu bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dua-duanya sama-sama benar nih gitu. Gimana keputusannya? Pertama yang urgen, aku bikin skala prioritas. Yang urgennya yang mana? Yang paling penting yang mana? Gitu kan. Itu sih yang pasti. Terus yang kira-kira yang resikonya sedikit yang mana nih? Dari kasus-kasus tersebut, Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Biasanya sih pertama kalau kita tadi ya di awal udah identifikasi ya. Kalau di sekolah biasanya kita melakukan misalnya rapat konsolidasi gitu. Buat apa? Buat kebijakan yang saya lakukan nanti tidak berimpact negatif terlalu banyak pada pihak lain kan gitu. Disosialisasikan gitu kan. Dilihat nanti efek dari keputusan itu tuh apa gitu. Nanti baru kan dievaluasi untuk kegiatan berlanjutnya atau nanti keputusan selanjutnya bisa menciptakan tadilah resolusi yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Selain hal-hal tersebut, kira-kira menurut Ibu ada nggak hal-hal lagi yang lebih efektif gitu dalam pengambilan keputusan dalam hal dilema etika antara kebenaran lawan kebenaran?
yang lebih efektif itu ketika mungkin ada dukungan ya. Pertama ada dukungan, kedua ada payung hukum, ketiga ada kolaborasi, empat sinergi lah gitu ya. Itu sih. Menurut Bu Dina selama pengambilan keputusan ada nggak tantangan tersendiri gitu ketika pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mungkin terjadi di sekolah? Tantangannya banyak banget ya. Terutama ketika terjadinya perubahan kebijakan mendadak gitu, perubahan kondisi sosial atau kondisi keadaan yang mendadak. Selanjutnya intervensi ya dari pihak lain gitu, intervensi kita gitu. Itulah tantangannya, bagaimana kita bisa membuat keputusan dengan kondisi-kondisi tadi yang di luar batas kemampuan kita. Selanjutnya Ibu Dina dalam menyelesaikan dilema etika, apakah ada sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus tersebut, atau ketika ada kasus langsung harus diselesaikan? Sebenarnya yang terbaik itu adalah cepat menyelesaikan kasus ya, karena biasanya kasus yang terabaikan itu akan menimbulkan kasus yang baru, kasus-kasus yang selanjutnya. Jadi diselesaikan secepat mungkin dan seefektif mungkin. Kemudian adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ada. Kalau di sekolah kita ada tim manajemen. Dari beliau lah, dari tim manajemen itu lah gitu kan. Saya bisa mengumpulkan beberapa fakta, data, informasi dan lain sebagainya. Jadi orang-orang lingkungan manajemen itu yang mewakili beberapa bagian atau bidang gitu kan. Sehingga keputusan saya ini tidak subjektif begitu. Kalau di sekolah ya. Oke Bu Dina, dari yang telah disampaikan sama Bu Dina, kira-kira adakah saran atau pembelajaran apa yang bisa dipetik gitu dalam hal pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan itu penting, itu yang paling pertama adalah tingkat kematangan kita ya sebagai individu. Artinya kualitas kepribadian kita gitu. Karena kan kita manusia itu punya banyak kekurangan. Setidaknya kita belajar bisa lebih berempati, lebih bijak, lebih matang, gitu. Lebih mempertimbangkan banyak hal, gitu. Lebih mendengar dari banyak pihak. Mengganggu, semoga jawaban-jawaban yang Bu Dina tadi sampaikan bisa saya ambil nilai-nilai yang baik-baiknya dan bisa saya